Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mas Solikan selaku aslab kami perkenankan kami untuk mempresentasikan tugas besar kami yang merupakan studi kasus kami di CV 5 Logam Jaya. Kami merupakan kelompok H2 yang beranggotakan 3 orang praktikan, yaitu Mustika Ramadhani dengan NIM 57, kemudian ada praktikan kedua yaitu Muhammad Adam Fauzi dengan NIM 130, dan praktikan terakhir yaitu Novan Maulana Hasyim dengan NIM 132. Next. Latar belakang dari tugas besar kali ini adalah proses manufaktur merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik industri. Praktikum pada proses manufaktur harus dilakukan untuk mendapatkan suatu penguasaan terhadap proses pembuatan suatu produk. Produk yang dibuat pada kali ini merupakan daging logam. Next. Landasan teori. Proses manufaktur merupakan sebuah proses keindustrian untuk membuat suatu barang dari bahan-bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang dapat menambah nilai dari barang tersebut. Dilakukan menggunakan mesin, alat, metode, dan manusia. Pada pengerjaan daging logam terdapat 5 proses manufaktur, yaitu pengecoran, pembubutan, pengelasan, pengeboran, dan pengamplasan. Next. Silahkan Saudara Nova. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan produksi daging logam yang dilakukan pada CV 5 Logam Jaya. Lalu yang kedua, apa saja kekurangan dari proses produksi yang dilakukan oleh CV 5 Logam Jaya. Dan yang terakhir adalah apa saja peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan daging logam oleh CV 5 Logam Jaya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pengamatan ini adalah memahami proses produksi yang dilakukan pada CV 5 Logam Jaya, mengetahui peralatan dan bahan yang digunakan dalam membuat benda kerja, memahami proses manufaktur yang digunakan pada proses produksi daging logam dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir adalah mengetahui kekurangan dari proses produksi yang dilakukan oleh CV 5 Logam Jaya. Selanjutnya adalah manfaat. Setelah kami mengamati kegiatan proses manufaktur pada CV 5 Logam Jaya, manfaat yang kami dapatkan adalah mendapatkan pengetahuan dan wawasan pada proses manufaktur pembuatan daging logam, dapat mengetahui fungsi dan cara kerja mesin serta perkakas yang digunakan, dan dapat memperkirakan waktu yang diperlukan dalam proses manufaktur daging logam. Profil UMKM dari perusahaan CV 5 Logam Jaya. Perusahaan CV 5 Logam Jaya didirikan oleh IR Edi Purwanto pada tahun 1996. Pabrik ini menggunakan jenis pengotoran sand casting dan menggunakan mesin induction furnace sebagai tungku pelebur dengan kapasitas tungku sebesar 250 kg, 500 kg, dan 1,8 ton. Produk unggulan perusahaan adalah berbagai macam alat timbangan AT atau anak timbangan, poli berbagai ukuran, plat berbagai ukuran, sproset, roof drain, dan berbagai benda lain menurut pesanan yang diminta. Perusahaan telah memiliki pelanggan tetap yang jumlahnya sudah lebih dari 50 perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Next. Lokasi pabrik. CV 5 Logam Jaya merupakan perusahaan bergerak dalam industri pengaturan logam yang berlokasi di Jalan Karangmuni Pedan kilometer 2, 5 Ceper Klaten 57465, dan gambar di sebelah kiri merupakan gambar lokasi dari CV 5 Logam Jaya. Kemudian adalah dokumentasi UMKM. Berikut merupakan dokumentasi di CV 5 Logam Jaya yang dilakukan oleh perwakilan kelompok H2 pada tanggal 6 Desember 2021. Next.
Alat dan bahan dalam pembuatan dajin logam. Alat dan bahan yang digunakan yaitu palu terak, cangkul mata bor, elektroda, rangka cetak, pola, penumbuk besi, mesin las, dan perlengkapannya. Mesin bubut, mesin bor, geram baja, karbon, pasti cetak, mesin gerindra, amplas gerindra, mesin mixer pasir, kunci cekam bor, kunci kepala mesin bor, sandblast. Kemudian terdapat induction furnace mesin, mesin elektroplating, jangka sorong timbangan, dan kuas. Next. Selanjutnya adalah analisis. Benda kerja yang dibuat pada CV Dimas Logam Jaya merupakan benda-benda yang terbuat dari baja cor dan besi cor yang salah satunya adalah pemberat dajin logam. Proses manufaktur yang digunakan tersebut adalah pengecoran menggunakan induksi furnace. Kemudian ada pembubutan, dilakukan pembubukan muka, pembubukan tirus, dan pembubutan as. Kemudian ada pengelasan las listrik. Selanjutnya adalah pengeboran menggunakan mata bor 5, 8, dan mata bor tab spiral dengan ukuran diameter 12. Kemudian tahap terakhir yaitu pengamplasan benda kerja. Kemudian perlu diperhatikan penggunaan APD yang sesuai guna melindungi diri. Kemudian estimasi dibutuhkan untuk membuat produk dajin logam adalah sekitar 2 jam. Setelah melakukan serangkaian proses manufaktur, didapatkan hasil benda kerja berupa pemberat dajin logam dengan berat 2,4 kg dengan permukaan benda yang halus dan siap di finishing menggunakan electroplating. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada CV Dimas Logam Jaya, untuk menghasilkan benda kerja yang salah satunya adalah pemberat dajin logam, menggunakan sistem manufaktur yang digunakan yaitu berurutan, yaitu pengecoran, pembubutan, pengelasan, pengeboran, dan penghalusan. Setiap proses manufaktur yang digunakan sama seperti proses manufaktur pada dasarnya. Namun kekurangan yang kami amati terdapat pada CV Dimas Logam Jaya yaitu pada proses produksi kurangnya keamanan pekerja karena kelengkapan APD yang kurang. Selanjutnya adalah saran. Setelah kami melakukan pengamatan dan analisis, kami memiliki saran terhadap perusahaan CV Dimas Logam Jaya, yaitu yang pertama adalah APD yang digunakan pada pekerja perusahaan itu kurang lengkap sehingga perlu untuk dilengkapi APD agar keselamatan pekerja lebih terjamin dan dapat menanggulangi hal buruk yang terjadi. Lalu yang kedua adalah terdapat kesalahan pada pembuatan cetakan dan adanya ketidakefektifan pada proses peleburan, sehingga terjadinya porositas. Oleh karena itu, proses produksi sebaiknya lebih dianalisis lagi dan diperbaiki kembali agar menghilangkan kesalahan-kesalahan pada proses produksi dan dapat meningkatkan keefektifan pada proses produksi. Berikut merupakan proses pembuatan dajin logam. Next. Selanjutnya ada plat drawing dajin logam disertai dengan ukuran-ukuran. Next. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.